Sejumlah politisi dan tokoh yang tergabung dalam tim kampanye nasional Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka terus menyuarakan narasi menang Pilpres 2024 dalam satu putaran. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, di akun media sosial X-nya mengunggah ajakan kepada masyarakat untuk secara aklamasi memilih Prabowo Gibran. Karena toh yang lain tidak ada juga alasan yang kuat dan mendasar. Kalau mereka sekedar obat kecewa, sayang sekali, jangan pertaruhkan masa depan, tulis Fahri. Dasar Fahri mengunggah ajakan aklamasi ini karena menilai parpol yang berada di koalisi Capres-Cawapres Anies Muhaimin ataupun Ganjar Mahfud tidak punya konsep dalam menawarkan visi misi dan gagasan kepada masyarakat. Kenapa Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden yang paling mendapatkan dukungan besar sekarang itu? Karena itu yang paling clear argumennya ketika berbicara kepada rakyat, yaitu mereka ingin meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh presiden sebelumnya, terutama Pak Jokowi. Nomor satu tidak clear pesannya menyebut diri perubahan, padahal mereka ada di dalam pemerintahan. Demikian juga nomor tiga, tidak jelas juga. Itu sebabnya kemudian yang paling besar melorotnya itu adalah pasangan nomor tiga. Karena sekali lagi kesulitan menjelaskan posisinya. Satu-satunya yang punya argumen untuk dipilih adalah pasangan Prabowo Gibran. Paling tidak kalau kita bisa aklamasi dan ini sekali putaran saja, mudah-mudahan ini mengurangi biaya dan juga mengurangi tensi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons sindiran hingga ajakan aklamasi yang disebut Fahri Hamzah. Menurut Ganjar, ajakan itu sah-sah saja. Namun Ganjar memastikan tidak ingin meneruskan pemerintahan dengan visi misi kacamata kuda. Pasti cita-citanya tinggi, sah-sah saja. Ya karena kita meneruskan tidak pakai kacamata kuda kan. Kalau ada yang tidak baik kan mesti kita perbaiki. Jadi saya dengan pemerintahan hari ini kan ikut terlibat dalam penyusunan banyak program gitu. Kalau kami tiba-tiba menolak ya kami munafik. Kalau kami tidak meneruskan kami salah. Beberapa yang kita rancang itu juga dari kita kok gitu. Tapi kalau ada yang tidak baik, masa kita mengatakan iya, kan mesti kita perbaiki. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyindir balik tim sukses Capres-Cawapres lain yang disebutnya menyesal karena tidak ikut dalam gerakan perubahan yang digaungkan dirinya serta calon presiden Anies Baswedan. Jangan menyesal seperti tetangga sebelah. Diberi kesempatan, diberi peluang tidak digunakan. Artinya kalau yang masih menganggap perubahan ini bukan sesuatu yang urgen, jangan salahkan kalau suatu hari menyesal dan menyesal kembali akan keadaan yang sulit dan akan menjadikan bahaya bagi bangsa kita. Dalam survei Litbang Kompas terbaru, periode 29 November hingga 4 Desember 2023, belum ada satupun Capres-Cawapres yang memiliki elektabilitas di atas 50%. Anies Muhaimin punya elektabilitas 16,7%, sedangkan Prabowo Gibran punya elektabilitas 39,3%, dan pasangan Ganjar Mahfud elektabilitasnya 15,3%. Pilpres satu putaran diatur dalam pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Capres-Cawapres dinyatakan menang satu putaran jika meraih suara lebih dari 50%, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Narasi Pilpres berlangsung satu putaran terus disuarakan tim kampanye nasional Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Dari sisi komunikasi politik, apakah narasi ini efektif untuk membentuk opini publik? Kita akan bahas sore hari ini di program Rumah Pemilu bersama dengan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional. Ada Lely Aryani. Selamat sore, Bu Lely, apa kabar? Selamat sore, Maidok. Baik, alhamdulillah. Sehat juga ya, Maidok. Alhamdulillah. Oke, sehat juga. Bu Lely, apakah Anda melihat ini sebuah strategi politik dari tim sukses Prabowo Gibran? Ya, pertama memang tidak ada pesan politik yang hampa makna. Jadi tiap pesan yang diungkapkan itu pasti punya makna. Tetapi dalam komunikasi politik, pesan itu siapa yang memaknai, yaitu penerima pesan. Jadi apakah dia efektif atau tidak,
penerima pesan lah yang memaknai pesan itu. Jadi baik simbol, lambang, ungkapan, verbal, non-verbal, semuanya itu pasti punya makna. Tapi yang lebih dominan dalam memaknai sebuah pesan politik itu adalah penerima pesan. Artinya, apakah makna itu akan dimaknai sama tergantung penerima pesannya siapa. Yang jelas penerima pesannya pasti berbeda. Karena mereka kan berasal dari 3 kelompok pasangan yang berbeda. Jadi pesannya akan dimaknai secara bersama-sama tapi dengan persepsi yang berbeda. Itu My Dop. Kenapa suara saya kurang dengar ya? Halo? Oke, jelas. Tapi Bu Lely, apakah narasi ini efektif untuk membangun opini publik, Bu? Iya, untuk membangun opini publik terhadap kelompok mereka sendiri, bukan terhadap kelompok lain yang notabene terutama yang sudah punya pilihan politik. Tapi berdasarkan hasil Litbang Kompas, itu kan masih ada 28,7% ya, Maido kalau nggak salah, yang merupakan undecided voters. Dan mereka, undecided voters ya? Iya, dan mereka adalah kelompok yang sebenarnya sebelumnya mereka itu adalah golput, adalah yang belum punya pilihan, adalah juga yang kecewa terhadap pasangan-pasangan yang saat ini dipasangkan, yang itulah yang nantinya bisa berkelindang, akankah dia mengikuti narasi itu atau tidak, tergantung kepada pola komunikasi, gaya komunikasi, dan persepsi komunikasi yang bisa dibangun terhadap mereka. Gaya komunikasi juga harus turut disertai dari narasi satu putaran itu untuk bisa nanti meningkatkan elektabilitas dari capres-cawapres menurut Anda, Bu Lely? Ya, jadi ada banyak alasan nanti yang bisa dibangun. Kenapa harus satu putaran? Yang jelas bukan soal biaya pemilu yang besar saja, sebab demokrasi itu kan memang mahal. Jadi kalau asumsinya karena supaya untuk mengirit istilahnya ya, supaya berapa triliun bisa kita selamatkan, kan tidak harus dengan satu putaran dengan asumsi orang tertentu harus menang. Karena realitasnya seperti yang Maido paparkan tadi berdasarkan hasil Litbang Kompas, belum ada satu pasangan pun yang sudah memperoleh suara lebih dari 51%. Kecuali misalnya kalau asumsinya mereka menganggap dukungan semuanya akan mengalir ke kita, misalnya pasangan nomor 2 menganggap itu kan. Belum tentu, karena realitasnya di 2019 misalnya dukungan terhadap Pak Jokowi itu ada 56%, Pak Prabowo 44%. Kan dalam logika kita berarti senilai itulah harusnya dukungan yang ada pada saat ini kepada mereka. Tapi realitasnya yang kita lihat di hasil survei Litbang Kompas, bahkan sebesar suara yang pernah memilih Pak Jokowi di 2019 pun belum mereka peroleh. Nah, di sana problemnya menurut saya, Maido. Jadi, jangankan untuk mendengungkan satu putaran, karena positioning baik pasangan Amin, baik pasangan Ganjar dan Mahfud, itu sama potensialnya untuk pada saat ini untuk bisa meraih posisi suara yang kemungkinan bisa lebih tinggi. Karena psikologi pemilih itu akan muncul 5 menit sebelum mereka masuk ke bilik suara. Gitu, Maido. Oke. Kalau gitu narasi aklamasi, narasi satu putaran yang disampaikan oleh tim dari Prabowo Gibran ini kan kemudian dibalas oleh Ganjar Pranowo dengan politik visi misi keberlanjutan kacamata kuda. Menurut Anda, analisis Anda, Bu Lely, soal pernyataan dari seorang Ganjar Pranowo ini apa? Iya. Pertama, ini dua hal yang berbeda ya, antara satu putaran sama aklamasi itu dua hal yang berbeda, dua konsep yang berbeda. Kalau aklamasi itu kan asal katanya itu aklamasio, itu sebenarnya sejarahnya muncul dari zaman Romawi kuno. Itu adalah sebuah ritual yang pernah dilakukan oleh masyarakat Romawi terhadap upaya untuk menyetujui saran-saran yang dilakukan oleh kaisar. Jadi mereka tunjuk tangan, teriak histeris gitu kan. Lalu oke, kalau sekarang gitu kan misalnya ahoy misalnya gitu kan. Nah itu adalah pemilu yang dilakukan tanpa melakukan pemungutan suara. Di Indonesia itu pernah dilakukan ketika Bung Karno dan Bung Hatta itu dipilih secara aklamasi. Pada saat itu dalam sidang BPU PKI itu pernah diajukan oleh Otto Iskandar Dinata di sidang BPU PKI.
Karena apa? Karena alasannya adalah bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah pejuang yang terlibat dalam kemerdekaan Indonesia dan mereka memutus sekat-sekat primordialisme, sekat suku, sekat agama dan sebagainya. Jadi itu relevan. Lah kalau sekarang Prabowo pengen dipilih secara aklamasi itu alasannya apa? Juntrungnya apa? Istilahnya seperti itu. Jadi menurut saya logikanya benar yang dikritik yang disampaikan oleh Ganjar ini seperti melihat kacamata kuda asal terabas gitu loh. Jadi nggak peduli lah apa yang ada di hadapan, yang penting gua menang. Intinya seperti itu. Padahal ada prinsip-prinsip berdemokrasi yang harus kita lalui, yang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk memilih pasangan pemimpin yang akan memimpin kita ke depan selama 5 tahun ini. Jadi pertarungannya di sana, Maido. Oke. Ganjar juga kan mengamini sejumlah program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo, tapi ada sedikit perbaikan. Itu mungkin yang dimaksud dengan visi misi keberlanjutan kacamata kuda itu juga tidak menutupi apa yang sudah bagus yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo, tapi juga berjanji akan memperbaiki. Apakah ini juga semacam bisa menarik simpati publik begitu? Atas narasi politik satu putaran yang disampaikan oleh Prabowo Gibran? Iya, konotasinya kan yang diajukan oleh Ganjar dan Prof Mahfud itu adalah percepatan. Jadi diksi melanjutkan itu dimodifikasi sedemikian rupa. Berbeda dengan Anies yang diksinya adalah perubahan. Dua-duanya relevan untuk situasi bagaimana membedakan. Ya, bagaimana membedakan antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Karena mereka harus punya tagline tersendiri kan, begitu. Nah artinya kalaupun memang yang digagas itu adalah keberlanjutan dengan ngegas gitu kan, gaspol istilahnya, itu juga adalah dinamika yang mencoba dibangun oleh Ganjar dan Prof Mahfud untuk bisa mengetengahkan program ini. Oke, ini sudah bagus, tapi ini perlu lebih baik lagi. Misalnya di bidang percepatan pembangunan. Kenapa terhalang? Karena maraknya korupsi. Nah, maka ke depan korupsi itulah yang harus dipikirkan yang paling utama. Oke, kita buka program ini, tapi dengan syarat. Ini batasnya, ini clue-nya, sehingga korupsi tidak boleh terjadi pada bidang ini. Misalnya demikian. Oke, kalau dari sisi paslon nomor urut 1, ini Muhaimin Iskandar pernah bilang kan narasi penyesalan tidak mengikuti perubahan. Seberapa kuat sebenarnya narasi ini untuk bisa menandingi narasi satu putaran yang disampaikan oleh Prabowo Gibran, Bu Lely? Ya, pertama memang kita mungkin tahu ya, ketika pertama kali AHY mundur karena tidak jadi dicalonkan oleh bersama Anies gitu misalnya. Kemudian Pak Surya Paloh ketemu sama Jokowi. Artinya majunya Caimin pasti atas persetujuan Jokowi. Nah dinamikanya yang terjadi, Caimin adalah bagian atau secara insider bagi kabinetnya Pak Jokowi gitu kan. Nah kalau kemudian ada narasi-narasi yang dibangun oleh Caimin misalnya tentang penyesalan dan sebagainya, ya itu semata-mata memang untuk menarik pemilihnya. Dan itu relevan dengan tagline yang mereka bangun tentang menyesal sesuatu yang berbeda. Dan itu sah-sah saja dalam politik. Ini namanya teknik propaganda. Jadi teknik propagandanya masih dalam positif sifatnya. Itu Maido. Oke. Singkat saja Bu, ini kan perang narasi yang disampaikan oleh ketiga pasangan calon, termasuk juga narasi satu putaran ya, pemilu satu putaran yang disampaikan oleh pasangan Prabowo Gibran dan juga dibalas dengan narasi-narasi lain dari ketiga pasangan calon. Apakah ini sebenarnya untuk narasi satu putaran bisa nantinya mengerek elektabilitas dari masing-masing pasangan calon, terutama untuk pasangan Prabowo Gibran sendiri? Kalau kita lihat kan tadi kan kita bicarakan soal elektabilitas belum ada sampai di atas 50% ya dari ketiganya ya. Sampai sejauh ini terutama pasangan Prabowo Gibran memang berusaha untuk mengerek elektabilitasnya supaya melampaui 50%. Tapi saya bilang nih apa boleh bulat daripada gepeng belum tercapai ke itu. Sebenarnya kalau kita lihat realitas pemilih yang saya bilang tadi, Pak Jokowi di 2019 terpilih dengan 56% suara. Pak Prabowo 44 suara. Artinya kalau mereka berdua itu digabungkan udah 100% kan, ini 50% pun belum ada. Artinya pemilih-pemilih
masih banyak juga yang rasional dan juga termasuk pemilih militannya, baik kepada Anies maupun kepada PDIP, terutama Ganjar. Nah, dinamika pemilih-pemilih semacam ini yang tidak bisa diganggu-gugat, digerek-gerek dan sebagainya, itu adalah perjuangan berat bagi kelompok Prabowo. Kecuali ada sesuatu misalnya bom tsunami politik apalah yang bisa menggerakkan supaya pemilih tiba-tiba beralih semua ke sana. Dan kita masih menunggu 3 kali debat lagi yang mungkin tidak secara signifikan ya debat itu mempengaruhi pemilih, tapi boleh Bisa jadi mengubah ya pilihan. ya, tapi mereka akan melihat narasi apa yang akan dibangun, kira-kira yang bisa memberi peluang pada pemilih misalnya. Baik. Oh, kalau mereka presiden artinya saya akan seperti ini, saya bisa seperti ini, dan dia juga bisa seperti itu. Kira-kira begitu. My drop. Oke, baik, kita tunggu nanti masih ada masa kampanye, kemudian juga nanti termasuk dari debat, gelaran debat nanti yang diselenggarakan oleh KPU, apakah nanti bisa lebih memperkuat pilihan dari publik nanti untuk menentukan siapa nanti akan dipilih pada 14 Februari. Terima kasih sudah bergabung dan meluangkan waktu bersama kami, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional Ibu Lely Aryani. Selamat selalu, Bu Lely. Ya, terima kasih.